Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'at ashhurin wa asyra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu lalu meninggalkan istri-istrinya, maka hendaknya istri itu menahan dirinya 4 bulan dan 10 hari. Lain dengan yang tadi. Ya. Yang kemarin berapa? 3 bulan 10 hari. Bagi apa? Yang cerai. Kalau yang cerai 3 bulan 10 hari. Kalau meninggal dunia suaminya, cerainya karena sebab mati, cerai mati, maka hendaknya dia menahan dirinya, tidak menerima laki-laki lain atau tidak berdandan supaya orang laki-laki tertarik kepadanya. Diam saja dulu kamu, katanya Allah. Sampai 4 bulan 10 hari. Lah kenapa Beb kok lebih lama Beb? Ya supaya kamu tidak serta-merta meninggalkan jasa daripada apa? Laki yang pertama, suami yang pertama. Suami pertama apa? Membelikan mobil, membelikan motor, membelikan rumah, memberikan apa? Toko, banyak kaya misalkan. Ya. Meninggal dunia. Nyaman deh nyari dari rumahnya. Wah, lain boleh. Sebenarnya itu diam dulu sampai 4 bulan sebulan mengenang jasa daripada. Kadang-kadang itu tak sampai setahun 2 tahun tak gambir. Kenapa? Karena suaminya itu baik. Ya, meninggalkannya kebaikan. Sehingga susah untuk meninggalkan jasa daripada suami, sehingga tidak mau berkeluarga. Sampai berapa tahun baru keluarga. Ya mungkin tidak kuat akhirnya. Nah. Jadi jangan tahan-tahan ya. Walaupun kalau katanya Allah SWT, kalau sudah 4 bulan 10 hari, kamu boleh menerima laki-laki lain yang kamu sukai. Ya, tetapi carilah laki-laki yang agamanya baik, yang bisa bertanggung jawab, bisa jadi imam bagi istrinya. Ada orang misalkan, ayo janda kaya, ya misalnya janda kaya. Aku cuman butuh pendamping hidup, tapi yang aku cari umur 20 tahun misalkan. Ya, jandanya umur 50. Enggak. Ini kaya raya nih, cuman 7. Kadang-kadang yang dikejar-kejar oleh pemuda-pemuda yang tidak bisa kerja itu, ini tepat ini. Tidak apa-apa sudah masuk. Kaya benar. Tetapi orang seperti itu tidak hilang wibawanya hilang. Kalau misalkan laki-laki itu dikasih makan sama istrinya, ya karena istrinya kaya dan suaminya itu tidak kaya, itu kurang wibawa. Disuruh ke sana ke sini, disuruh ke sini ke sana. Kenapa tidak wibawa? Cien kok saya akan baru. Akhir apa? Allah. Makanya jualan yang artinya bekerja, mencari nafkah. Itu syariatnya. Paham? Ini betul syariat. Kenapa harus begini? Ya harus laki-laki itu harus mencari, tapi jangan dibebani. Dan harus memberi nafkah dari hasil kerja. Suaminya tidak kerja, kata istrinya, jika kamu mau sama saya tidak usah kerja kamu, uang banyak, kelola saja. Ya kelola, hasilnya berikan sama istrimu. Tetap harus memberi nafkah, jasa daripada seorang laki-laki terhadap istrinya. Jadi kalau ini mati lakinya, ya terus meninggalkan istri, maka hendaknya istri itu diam, ya selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila sampai iddahnya, fala junah alaikum, maka tidak ada dosa bagi kamu fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, untuk mereka berbuat tentang dirinya, untuk dirinya dengan cara yang ma'ruf. Boleh berdandan, boleh mejeng istilahnya. Jadi istri-istri itu boleh mejeng kalau sudah suaminya wafat, ya 4 bulan 10 hari, boleh mejeng, boleh berdandan, boleh berkincu, ya, dan boleh beli baju-baju baru supaya ada penarik bagi orang yang ingin kawin. Dan kita tertarik bencekok ya. Aduh, ya. Kalau ada tengah ini kita tertarik, enggak.
Jandaku masih belum punya anak, masa kamu tidak tertarik sama aku, katanya. Janda ya, canda ya. Jadi sepadangan tuh kamu. Jadi kalau gitu boleh datang kamu. Tetapi jangan kamu pas langsung teplek, langsung rebu. Tidak. Kerja juga. Ya, apa yang bisa dikerjakan kerjakan demi apa? Demi untuk kemaslahatan rumah tangga. Biar ada apa? Wibawanya kamu itu. Paham? Jadi mengkaji Al-Quran itu enak. Keluargaan itu enak sebenarnya. Kalau sudah dienakan tidak mau dienakan, itu lain lagi itu dah. Kadang-kadang ada dalam keluarga itu sudah dikasih nikmat, sudah dikasih baik. Ya, ada laki-laki tadi, pemuda kawin dengan janda 40 tahun misalkan. Sudah dikasih nyaman, jual. Motor jual, sabun jual. Ya. Bini tak tahu cak jual macam. Ini bangsat ini, ya. Bukan ini, bukan akabin ini, mata ada ini dah. Hah? Musuh dalam selimut ini. Alhamdulillah. Ya, jangan seperti itu maksudnya. Jadi semua ada di Al-Qur'an ya. Wallahu ma ta'maluna khabir. Dan Allah itu Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan dikenal. Karakternya kamu seperti ini Allah tahu. Karena Allah yang membuat kamu, yang mencipta kamu itu kan Allah. Walaupun air ketemu air harus mandi lagi. Air ketemu air, ya menjadi apa? Segumpal darah. Itu ketemu airnya ketemu sel sperma dan sel ovum dalam perut seorang ibu, ya seorang perempuan yang dinikahi itu jadi pembuahan dalam biologi ya. Itu jadi darah, jadi apa? Darah, daging dan tulang bulanan dititipkan rohnya. Ditetapkan apa? Amalnya, rezekinya, bahagia dan sengsaranya. 4 perkara ini. Jadi kalau semacam itu buat apa kita? Nah, itu hanya syariat saja. Sebagaimana kita sholat, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Kerjakan saja, lakukan saja, dirikan saja. Ketika kamu sedang syarat dan maksudnya melakukan, diterima atau tidak urusannya Allah. Seperti itu. Paham? Yang penting kamu tidak meninggalkan sholat. Tetapi hakikatnya sholat itu penting. Supaya apa? Supaya kamu tidak disengsarakan dengan dosa. Karena sholat itu pencegah perbuatan keji dan mungkar dan dosa. Paham? Nah, ini kalau dikembangkan ini pemikirannya akan berlanjut tambah sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah mengenal apa yang kita amalkan karena Allah sang pencipta, maka Allah tahu apa yang kita akan perbuat. Berbuatlah sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat atas sekehendak hatimu. Ada orang yang sekarang itu lagi tren, ya, bermimpilah kamu untuk jadi orang kaya. Masa orang kaya tidak mimpi? Mana orang yang terlalu kaya lakoh tidak mimpi. Mana mimpi seperti itu Allah ya. Bahasanya orang-orang sekarang gitu. Tapi banyak orang yang terus menggulirkan atau memfollow up itu tentang masalah hal seperti itu. Sesuatu yang salah ditrenkan, padahal tidak benar. Kalau mau kaya itu kan sebenarnya harus kerja, tidak? Secara syariat harus kerja. Kalau secara marifat apa? Harus bersedekah. Wa yurbiz zadaqat. Allah menyebutkan rezeki lewat sedekah. Ini kan dunia kan rezekinya sudah ditentukan ketika kita umur 4 bulan katanya tadi. Jadi amalnya, rezekinya, bahagia, sengsaranya sudah ditentukan. Kenapa ada wa yurbiz zadaqat? Allah menyebutkan rezeki lewat sedekah. Jadi Allah memang menetapkan rezekinya kamu. Tapi kalau kamu senang bersedekah, ya itu tambah banyak kamu. Banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kamu karena sebab aturan mainnya kamu sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan rezeki lewat sedekah. Bersedekahlah kamu. Ketika bersedekah disuburkan Allah rezekimu. Jika kamu mau berarti kamu jadi kaya. Jadi Allah mengkayakan itu karena sebabnya fa'at ba'a sababa. Semua itu dibarengi, dibuntuti oleh sebab. Kenapa dia pintar? Dia belajar.
Kenapa dia di dokter? Dia masuk di fakultas kedokteran. Kenapa dia insecure? Karena masuk di teknik. Kenapa dia kiai? Dia di pesantren 14 tahun. Nah, ada alasannya. Kenapa dia bodoh? Oh, tak muncul tak pernah belajar. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau kita bisa mengkaji yang demikian itu. Kalau kemudian kita tidak menjadi alim, jadikan anak keturunanmu menjadi orang-orang yang bagian daripada ulama amil ushalihin. Terus nih kan. Terus. Wala junah alaikum, dan tidak dosa bagi kamu fima arradtum bihi min khidbatin nisa, dan tidak ada dosa bagi kamu jika kamu itu meminang perempuan-perempuan yang telah dicerai atau cerai mati. Ya, meminang. Atau perempuan yang bikir, artinya wanita yang masih perawan. Ya, boleh kamu, tapi dengan sendiran. Menyindir supaya nanti kalau kamu sudah iddahnya, ya, selesai, maka aku yang akan menjadi penggantinya. Wah, itu sindiran. Nah, kalau kamu tidak mau, ya, menyindir seperti itu, ya sudah. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dan akan tetapi janganlah kamu berjanji kepada calon yang kamu inginkan untuk jadikan istrinya sirran, dengan cara rahasia. Jangan berjanji palsu. Dik, mun bendek seko, ya. Engkau ndek teti lagi, Mbak. Ya. Tetapi dia berjanji, "Dik, ketemu di sana, mau ndak dibawa ke sana, bawa sini." Oh, itu bisikan-bisikan setan ini, bukan dengan cara yang ma'ruf. Ya. Paham? Nah, kamu tidak boleh memberikan janji kepadanya dengan cara rahasia. Illa an taqulu, kecuali kamu mengatakan suatu perkataan qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Jika kamu misalkan iddahnya selesai, maukah kamu dan aku? Itu boleh. Ini Al-Qur'an kan ya? Bukan ustaz. Ya. Bukan ustaz, tapi jika kamu berbuat seperti itu boleh. Begitu caranya. Jangan berjanji untuk bertemu di mana, tidak boleh. Ya, nanti kalau kamu sudah iddahnya selesai, bolehkah aku masuk jadi suamimu? Ya, nah itu. Wala ta'zimu aqdatun nikah, dan jangan menetapkan aqdun nikah. Ya, menetapkan nikah sebelum waktunya tidak boleh. Ya. Jadi kalau belum dia menerima atau iddahnya belum selesai, jangan kamu nyelonong. Ya. Orang yang meninggalkan suaminya, tinggal suaminya 14 hari. 3 bulan udah masuk kamu. Hah? Enggak boleh. Pas nikah, akdun nikah. Enggak boleh. Hatta yablugul kitabu ajalah. Nah, sampai pada batas waktu iddahnya selesai. Atau maktub sudah waktunya selesai. Boleh kamu datang kepadanya untuk nikah. Paham? Annallahu ghafurun halim. Dan ketahui wa'lamu annallaha ghafurur halim. Dan ketahuilah oleh kalian semuanya bahwasanya Allah SWT itu Maha Pengampun. Nah, Maha Pengampun lagi Maha menuntun kepada kebaikan. Nah, kalau sudah dituntun kepada kebaikan, jangan cari nafsu. Jangan lewat nafsu, lewat tuntunan saja. Dan apa yang dibacakan Habib ini bukan tontonan, tetapi pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang menjadi bekal hidup kita, pedoman hidup kita yaitu Al-Quran Sunnah, kita betul-betul menancapkan dalam hati nurani kita sehingga hati ini menjadi makmur dengan kalimat-kalimat Allah dan syariat yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.